Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Surya Alam. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita dan juga pendapatan nasional. Untuk pendapatan per kapita, pengertiannya adalah ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di daerah suatu wilayah atau geografis. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi tolok ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita juga dapat menilai keterjangkauan harga rata-rata di daerah. Daerah dengan harga yang tinggi biasanya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi pula. Untuk melihat keberagaman pendapatan per kapita di daerah tempat kalian tinggal, data pendapatan per kapita dapat juga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menentukan daerah atau wilayah yang akan dijadikan sarana prasarnya. Jika suatu daerah memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tentunya akan menentukan produsen. Karena hal itu menunjukkan masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi. Jika orang-orang memiliki banyak uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Surya Alam. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita dan juga pendapatan nasional. Untuk pendapatan per kapita, pengertiannya adalah ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di daerah suatu wilayah atau geografis. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi tolok ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Manfaat dari menghitung pendapatan per kapita yang paling umum adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah atau sebaliknya. Misalnya pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik untuk memberi peringkat daerah terkaya di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakat. Untuk pendapatan nasional, pengertiannya adalah nilai barang dan jasa diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi sesuatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Pendapatan nasional sering disebut juga dengan output nasional, sering disebut juga dengan atau pengeluaran nasional. Kalian dapat memahami konsep tersebut apabila kalian telah memahami definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional juga dapat dimaknai sebagai jumlah pendapatan yang diperoleh suatu negara dari kegiatan ekonomi dalam waktu 1 tahun. Jumlahnya termasuk pembayaran yang dilakukan untuk semua sumber daya baik dalam bentuk upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Itu contoh soal pendapatan nasional seperti ini. Untuk pendapatan nasional itu mempunyai banyak cara menghitung. Ada yang untuk rumus GDP. GDP itu menghitung penghasilan di suatu negara, warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dan WNI yang tinggal di negara mereka sendiri. GDP atau PDB, GNP atau PNB menghitung pendapatan harga negara Indonesia maupun di luar Indonesia. Rumus GNP sama dengan GDP ditambah WNI dikurangi WNA. Untuk mencari GDP contohnya ada di seperti ini, guys. Untuk GDP mempunyai 3 metode hitung. Yang pertama ada pendapatan pendekatan dengan rumus W ditambah R tambah I tambah P. W itu adalah upah, R itu adalah sewa, I itu adalah bunga, P itu adalah laba, bunga, dan juga pendapatan. Untuk pendapatan pengeluaran, C ditambah G tambah I ditambah X dalam kurung X dikurangi M tutup kurung. Untuk penjelasannya, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran, X adalah ekspor, M adalah impor. Untuk pendapatan produksi, P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali PN. Untuk penjelasannya, Q adalah jual barang. Juga ada NNP sama dengan nasional neto produk.
NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan dikurangi subsidi. Ada NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurangi laba ditahan dikurangi iuran asuransi dikurangi iuran sosial. Dan sekarang menjelaskan untuk pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita juga dapat menjadi tolak ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Manfaat menghitung pendapatan per kapita yang paling umum adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah atau sebaliknya. Misalnya pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memberi peringkat daerah terkaya di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakat. Data pendapatan per kapita dapat juga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menentukan daerah atau wilayah yang akan dijadikan sasaran pasarnya. Jika di suatu daerah memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tentunya akan menguntungkan produsen karena hal itu menunjukkan masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi. Jika orang-orang memiliki banyak uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi dibanding produksi. Negara pendapatan rendah memiliki pendapatan per kapita USD 1,135 ke bawah. Ambang batas naik sebelumnya USD 1,085. Negara pendapatan menengah bawah memiliki pendapatan per kapita USD 1,146 hingga 4,465. Ambang batas ini naik dari sebelumnya USD 1,08 dikurangi 4,255. Negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita USD 4,466 hingga 13,845. Ambang batas ini naik dari sebelumnya USD 4,256 hingga 13,205. Negara pendapatan tinggi memiliki pendapatan per kapita di atas USD 13,845. Ambang batas ini naik dari sebelumnya USD 13,205 dan setelahnya. Dan untuk cara menghitung pendapatan per kapita menurut pendapatan nasional seperti ini. Secara nominal pendapatan per kapita sama dengan H pokok nasional bruto berlaku atau jumlah populasi secara real. PPK sama dengan produk nasional bruto, harga konstan sama dengan jumlah populasi. Sekian penjelasan saya tentang pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, dan itu merupakan penjelasan lengkap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Ai. Semoga saya